Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah mimpi buruk yang harus disembunyikan selamanya, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segala prasangka saya. Di kampus Universitas Indonesia di Jakarta, di mana angin tropis membawa aroma keringat dan mimpi muda, saya bertemu dengannya, pria yang mengubah segalanya menjadi badai emosi yang tak terkendali. Itu adalah momen yang mengejutkan ketika tangan kami bersentuhan secara tak sengaja di perpustakaan dan dunia seolah berhenti, meninggalkan saya dengan pertanyaan yang membakar, apakah ini dosa atau takdir? Nama saya Arya. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana tradisi dan agama membentuk setiap hembusan nas. Ayah saya seorang petani yang keras, ibu seorang guru sekolah dasar yang selalu mengajarkan nilai-nilai luhur. Mereka mendidik saya untuk menjadi pria yang tangguh, menikah dengan wanita baik-baik, dan melanjutkan garis keturunan. Jangan pernah menyimpang, Arya, kata ayah suatu kali, matanya penuh peringatan. Saya mengangguk, tapi di dalam hati ada rahasia yang menggerogoti ketertarikan saya pada pria yang saya anggap sebagai kutukan dari masa remaja. Disma, saya pernah mencuri pandang pada teman sekelas, tapi saya kubur dalam-dalam, takut pada masyarakat yang siap menghakimi. Tahun pertama kuliah di UI membawa kebebasan palsu. Jakarta, kota yang ramai dengan lalu lintas macet dan gedung-gedung tinggi, seolah menjanjikan anonimitas. Saya tinggal di asrama mahasiswa, berbagi kamar dengan 3 orang lain. Salah satunya adalah Budi. Dia berasal dari Surabaya, dengan kulit sawo matang khas Jawa Timur, senyum yang lebar, dan mata yang selalu penuh cahaya. Budi adalah mahasiswa teknik, pintar tapi santai, sering bercanda dengan logat Jawanya yang kental. Arya, kamu kok kayak orang desa banget sih. Santai ajalah di kota besar ini, katanya di hari pertama kami bertemu. Saya tertawa, tapi ada sesuatu di tapanya yang membuat jantung saya berdegup lebih cepat. Awalnya, kami hanya teman sekamar. Kami belajar bersama, makan nasi goreng di warung pinggir jalan, dan berdiskusi tentang politik Indonesia yang selalu panas. Budi suka bercerita tentang keluarganya, ayahnya seorang nelayan, ibunya penjual sate di pasar. Hidup itu seperti ombak, Arya. Kadang naik, kadang turun, tapi kita harus tetap berenang, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon asrama, memandang lampu-lampu kota. Saya mengangguk, tapi diam-diam, saya mulai memperhatikan gerakannya, cara dia menyisir rambutnya, tawa renyahnya, bahunya yang kokoh. Itu adalah perasaan yang saya benci, mimpi buruk yang bangkit kembali. Suatu hari, di kelas antropologi, dosen membahas tentang keragaman budaya di Indonesia, termasuk Isul. Di Bali, ada tradisi lelaki berpakaian perempuan dalam tari. Tapi di masyarakat modern, kita masih berjuang dengan stigma, katanya. Kelas menjadi gaduh. Beberapa mahasiswa tertawa sinis, yang lain diam. Saya merasa panas di wajah, seperti ditelanjangi. Setelah kelas, Budi menyusul saya di koridor. Kamu kenapa, Arya? Mukamu pucat banget. Saya menggeleng, tapi dia memaksa. Aku tahu, loh. Aku juga. Sama kayak kamu. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Saya mundur, tapi matanya penuh kejujuran. Malam itu, di kamar, kami berbicara panjang. Budi menceritakan pengalamannya di SMA, bagaimana dia pernah disiksa oleh teman-temannya karena dicurigai-gai. Tapi aku nggak mau sembunyi lagi, Arya. Hidup ini terlalu singkat. Hubungan kami mulai berubah. Dari teman menjadi lebih dekat. Kami berjalan-jalan di Monas saat akhir pekan, makan durian di pinggir jalan, dan berbagi rahasia. Saya merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan, cinta yang murni, tanpa paksaan. Tapi ketakutan selalu mengintai. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, dan masyarakat konservatif, kami harus berhati-hati. Kita harus rahasia dulu, kataku. Budi setuju, tapi ada kesedihan di matanya. Konflik pertama datang dari teman sekamar kami, Andi.
Dia curiga sering menggodaku. Kalian berdua kok mesra banget sih. Jangan-jangan katanya sambil tertawa, tapi ada nada ancaman. Saya panik, tapi Budi tenang. Biarin aja Arya. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi Andi mulai menyebarkan rumor di kampus. Suatu hari, saya dipanggil oleh dosen pembimbing. Arya, ada gosip yang gak baik. Kamu harus hati-hati, ini bisa mempengaruhi beasiswa kamu. Hati saya hancur. Malam itu, saya bertengkar dengan Budi. Ini salahmu. Kenapa kamu nggak bisa diam, jeritku. Budi terluka, tapi dia memelukku. Kita hadapi bersama, Arya. Perlahan cinta kami tumbuh. Kami mencuri waktu di pantai Ancol, memandang laut sambil bergandengan tangan. Aku cinta kamu, Arya, katanya di bawah cahaya matahari terbenam. Saya menjawab, aku juga. Itu adalah momen romantis, penuh harapan. Tapi mimpi buruk baru dimulai. Ayah saya datang ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Dia mendengar rumor dari kerabat. Apa benar, Arya? Kamu menyimpang, tanyanya dengan suara gemetar. Saya menyangkal, tapi matanya penuh kecewaan. Kembalilah ke jalan yang benar, anakku. Saya menangis sendirian malam itu, merasa terpecah antara cinta dan keluarga. Budi mendukungku. Kita bisa lari, Arya. Ke Bali, mulai hidup baru. Tapi saya ragu. Konflik memuncak ketika Andi memposting foto kami di media sosial kampus dengan caption menghina. Kampus gempar. Kami diintimidasi, dipanggil ke dekanat. Ini melanggar norma kampus, kata dekan. Budi marah, norma apa? Cinta bukan dosa. Tapi kami diancam skorsing. Di tengah badai itu, Budi menghilang sehari. Saya panik mencarinya di seluruh Jakarta. Ternyata dia bertemu dengan keluarganya sendiri yang datang dari Surabaya setelah mendengar berita. Mereka usir aku, Arya, katanya sambil menangis. Hati saya hancur melihatnya rapuh. Kami memutuskan bertahan. Dengan bantuan teman-teman yang mendukung sekelompok aktivis di kampus, kami melawan. Kami mengadakan diskusi terbuka berbicara tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, kita punya Pancasila yang menghargai kemanusiaan, kata saya di forum. Respons beragam, ada yang mendukung, ada yang menentang. Tapi perlahan opini bergeser. Andi akhirnya minta maaf setelah ditegur oleh dosen. Ma, gue salah, katanya. Tapi luka tetap ada. Cinta kami semakin dalam. Kami belajar saling memahami dari latar belakang yang berbeda. Budi mengajari saya tentang keberanian, saya mengajarinya tentang kesabaran. Di malam-malam hujan Jakarta, kami berpelukan berbicara tentang mimpi masa depan. Somedai, kita bisa hidup bebas, katanya. Saya percaya. Tapi pengkhianatan datang tak terduga. Pengkhianatan itu datang dari orang yang tak kusangka, sahabat lama saya dari desa, Riko, yang kuliah di kampus yang sama. Dia tahu rahasia saya sejak SMA, tapi saya pikir dia bisa dipercaya. Ternyata dia iri pada hubungan saya dengan Budi. Kamu berubah, Arya. Dulu kita sahabat, sekarang kamu lebih pilih dia, katanya suatu hari, dengan nada pahit. Saya tak sadar, dia mulai mendekati Budi berpura-pura mendukung. Malam itu, saat saya sibuk dengan tugas, Riko mengajak Budi minum di kai. Keesokan harinya, Budi datang dengan wajah pucat. Riko. Dia coba cium aku, Arya. Katanya, kalau aku pilih dia, dia akan bantu sembunyikan rahasia kita. Kemarahan membakar dada saya. Saya konfrontasi Riko di taman kampus. Kenapa kamu lakuin ini? Kita sahabat, jeritku. Riko tertawa sinis. Sahabat? Kamu yang khianati norma kita, Arya. Di desa, orang kayak kalian diusir. Pertengkaran itu menjadi perkelahian kecil, menarik perhatian mahasiswa lain.
Budi menarik saya pergi. Sudahlah, Arya. Dia nggak layak. Tapi luka pengkhianatan itu dalam. Saya mulai ragu pada semua orang, bahkan pada Budi. Apa kamu tergoda? Tanyaku suatu malam. Budi terluka. Kamu gila. Aku cinta kamu. Kami bertengkar hebat, saling lempar kata-kata pedas. Mungkin kita emang gak cocok, kataku dalam amarah. Budi pergi, meninggalkan saya sendirian di kamar. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Kampus masih bergosip, keluarga menelepon terus-menerus. Ibu menangis di telepon. Pulanglah, Arya. Kita bisa obati kamu. Saya merasa terjebak. Di tengah itu Budi menghilang lagi. Saya mencarinya di Surabaya, naik kereta api semalaman. Di sana saya bertemu ibunya di pasar. Budi pulang, tapi dia sedih banget. Dia bilang, kamu yang tinggalkan dia. Hati saya remuk. Saya menemukan Budi di pantai Kenjeran, duduk memandang laut. Ma, Arya. Aku takut kehilangan kamu, katanya. Kami berpelukan, air mata bercampur angin laut. Kita kuat bersama, bisikku. Kembali ke Jakarta, kami menghadapi badai lebih besar. Ada demonstrasi anti-LGBTI di depan kampus, dipimpin oleh kelompok konservatif. Mereka bawa spanduk, lindungi moral bangsa. Saya dan Budi ikut kontra demonstrasi dengan aktis. Cinta adalah hak semua orang, teriak kami. Bentrokan hampir terjadi, polisi datang. Di tengah kekacauan, Budi terluka, lengan terkilir. Saya bawa dia ke rumah sakit, hati penuh kekhawatiran. Kenapa kita harus begini, tanyaku. Budi tersenyum lemah, karena cinta kita layak diperjuangkan. Perlahan dukungan datang. Dosen antropologi kami mendukung, bahkan mengadakan seminar tentang inklusitas. Teman-teman mulai berdiri di sisi kami. Andi yang dulu musuh, sekarang jadi sekutu. Gue salah, bro. Kalian berani banget. Cinta kami menjadi inspirasi bagi yang lain. Kami mulai terbuka berbagi cerita di podcast kampus. Ini bukan pilihan, ini siapa kita, kata Budi. Tapi keluarga tetap tantangan. Ayah saya datang lagi, marah besar. Kamu bawa malu keluarga, katanya. Saya berlutut, ayah, ini aku. Tolong pahami. Dia pergi tanpa kata, tapi ibu diam-diam menelepon, ibu doakan kamu bahagia, nak. Itu adalah celah harapan. Cinta kami semakin romantis. Kami jalan-jalan ke Bogor, ke kebun raya, berpegangan tangan di bawah pohon-pohon tinggi. Kamu adalah mimpi terindahku, Arya, kata Budi. Saya balas, dan kamu penyelamatku. Di sana, kami berjanji selamanya. Namun, pengujian terakhir datang. Riko masih dendam, melaporkan kami ke polisi dengan tuduhan penyimpangan moral. Kami dipanggil, diinterogasi. Ini bisa jadi pidana, kata polisi. Ketakutan melanda. Budi gemetar, apa kita harus lari? Tapi kami memilih bertahan dengan bantuan pengacara dari LSM Hak Asasi. Sidang kecil diadakan, tapi bukti lemah. Kami dibebaskan, tapi cap buruk tetap. Di tengah itu, Budi jatuh sakit, demam tinggi, mungkin stres. Saya rawat dia di asrama, memberi makan, membersihkan. Terima kasih, Arya, katanya lemah. Momen itu memperdalam ikatan kami. Aku nggak bisa tanpa kamu, bisikku. Akhirnya, kampus mengeluarkan kebijakan anti-diskriminasi. Kami lulus dengan bangga. Ayah saya mulai melunak setelah ibu bicara panjang. Mungkin aku salah, Arya. Datanglah pulang dengan temanmu. Itu adalah kemenangan kecil. Cinta kami dari mimpi buruk menjadi sejati. Di Jakarta yang sibuk, kami mulai hidup baru penuh harapan. Hidup pasca kampus tak semudah mimpi. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, bekerja di perusahaan startup. Saya sebagai desainer grafis, Budi sebagai engineer.
Gaji pas-pasan tapi kebahagiaan kami melimpah. Setiap pagi kami minum kopi bersama, berciuman selamat pagi. Hari ini akan indah, sayang, kata Budi selalu. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Masyarakat Indonesia, dengan budaya yang kuat pada heteronormati, membuat kami hati-hati di depan umum. Suatu hari, Budi dapat tawaran kerja di Bali, posisi bagus di hotel mewah. Ini kesempatan, Arya. Kita bisa hidup lebih bebas di sana. Saya ragu, takut tinggalkan keluarga. Bagaimana dengan ayah, tanyaku. Budi memelukku, kita kunjungi mereka sering. Kami pindah ke Pulau Dewata yang penuh toleransi. Di Bali, dengan budaya yang lebih terbuka, kami bisa bergandengan tangan di pantai Kuta tanpa banyak tapan aneh. Ini surga kita, kata Budi saat kami lihat sunset. Tapi konflik baru muncul. Di tempat kerja Budi ada rekan yang homofobik, Pak Wayan. Dia curiga, sering komentar sinis. Pria sejati harus punya istri, katanya. Budi diam, tapi tekanan menumpuk. Suatu malam dia pulang marah. Aku capek, Arya. Kenapa kita harus sembunyi terus? Kami bertengkar lagi. Karena realitas, Budi. Kita di Indonesia, bukan Eropa. Dia pergi keluar, minum di bar. Saya khawatir, ikuti dia. Di bar, saya lihat dia bicara dengan pria lain, tertawa. Cemburu membakar. Apa ini pengkhianatan, jeritku saat pulang. Budi menangis, bukan. Aku cuma butuh teman. Kami berdamai, tapi benih keraguan tertanam. Cinta kami diuji lagi ketika ayah saya sakit, stroke ringan. Saya pulang ke Jawa Tengah, sendirian dulu. Bawa temanmu, kata ibu pelan. Saya bawa Budi. Ayah diam, tapi tak usir. Di rumah sakit, Budi bantu rawat ayah. Terima kasih, nak, kata ayah lemah pada Budi. Itu momen emosional. Ayah mulai terbuka, aku takut kehilangan kamu, Arya. Tapi lihat, dia baik. Air mata kami tumpah. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Kami ikut komunitas lokal, membantu yang lain. Budi mulai log tentang pengalaman gay di Indonesia, anonim dulu. Kita bisa ubah persepsi, katanya. Saya dukung buat desain untuknya. Tapi badai datang lagi. Log Budi Iral, identitas terbongkar. Ancaman datang, pesan HT, bahkan ancaman isik dari kelompok radikal. Kami takut pindah alamat. Kenapa kita lakuin ini, tanyaku. Budi jawab, untuk masa depan anak-anak seperti kita. Keberaniannya menginspirasi. Di puncak konflik ada serangan, mobil kami dirusak. Polisi lambat tangani. Kami hampir putus asa. Tapi dukungan dari komunitas internasional datang, petisi online. Media liput kisah cinta gay di tengah intoleransi. Itu jadi sorotan nasional. Akhirnya, kami menang. Kelompok radikal ditegur, kami dapat perlindungan. Cinta kami menjadi simbol perjuangan. Di akhir, kami nikah simbolis di pantai Bali dengan teman-teman. Selamanya, Arya, kata Budi. Saya balas, selamanya. Tapi kisah tak selalu bahagia. Ayah meninggal setahun kemudian, tapi sebelum itu, dia berkata, aku bangga padamu. Itu penutup indah. Kehidupan di Bali membawa kedamaian sementara, tapi hati manusia penuh liku. Saya mulai kerja di agensi kreatif, bertemu orang baru. Salah satunya, Made, desainer tampan dari Denpasar. Dia ramah, sering ajak diskusi. Ide kamu bagus, Arya, katanya. Awalnya inocen, tapi saya rasakan tarikan. Budi sibuk dengan proyek, jarang pulang awal. Cemburu terbalik. Suatu hari, Made ajak minum. Kamu bahagia dengan Budi, tanyanya. Saya diam, tapi hati goyah. Malam itu, saya pulang terlambat. Budi curiga, di mana kamu? Kami bertengkar. Kamu yang mulai, kataku.
Pengkhianatan emosional hampir terjadi, tapi saya berhenti. Ma, Budi. Aku takut kehilanganmu. Kami saling tapi luka baru. Konflik memuncak ketika keluarga Budi datang. Ayahnya, nelayan keras, marah besar. Kembalilah, Budi. Tinggalkan penyimpangan ini. Budi menangis, ini aku, ayah. Mereka usir dia lagi. Saya dukung, tapi Budi depresi. Mungkin kita salah, katanya. Saya rawat dia, ingatkan momen indah. Perlahan pulih. Kami liburan ke Lombok, Renau janji. Cinta kita lebih kuat dari badai, kata Budi. Tapi masyarakat masih tantang. Ada undang-undang baru anti diusulkan. Kami ikut protes di Jakarta. Di sana, kami bertemu aktivis, perjuangan nasional, protes itu jadi tik balik. Kami ditangkap sementara, tapi dibebaskan. Media simpati. Cinta kami jadi inspirasi. Budi tulis buku, saya ilustrasi. Sukses kecil. Tapi big C datang. Budi kecelakaan motor, koma. Saya di sisi doa. Bangun, sayang. Dia bangun tapi cacat ringan. Kami lebih dekat. Keluarga rekonsiliasi. Ibu Budi datang, Ma. Aku salah. Akhirnya, kami hidup bahagia di Bali, adopsi anak yatim, bantu komunitas. Cinta dari mimpi buruk jadi sejati, pesanan, cinta tak kenal batas.